لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him. Be like a Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, kita bersyukur pada Allah bisa dipertemukan kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini di bedah buletin dakwah kafah. Kita akan sama-sama bedah buletin ini di edisi 362 ya. Bagi para pemirsa yang tentu baru saja hadir di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bahas di sore hari ini. Baik para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, buletin dakwah kafah edisi 362 mengambil topik dalam demokrasi jabatan menjadi bancaan. Apa ini bancaan?
Baik, kita awali dari sebuah informasi bahwa pada Kamis yang lalu di tanggal 19 September, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, ada apa dengan perubahan undang-undang ini? Ternyata di dalam salah satu klausul yang diubah adalah jumlah kementerian yang dibentuk dalam kabinet yang akan datang, ya, peraturan bagaimana jumlah kementerian yang akan datang, ya, terutama di era presiden terpilih, ya, Pak Prabowo. Kalau kita lihat memang ada 6 poin perubahan di Undang-Undang Kementerian Negara yang nanti yang sudah disahkan oleh DPR, ya. Nah, yang menjadi patut perhatian kita ada di pasal 15 itu, ya. Ya, ini kalau kita lihat di pasal 15 itu, lewat perubahan ini kepala negara yang baru yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti bebas untuk membuat kementerian tanpa ada satu batasan, ya. Jadi jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud di pasal sebelumnya, di pasal 12, pasal 13 dan juga pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Artinya nanti itu sesuai terserah nanti jumlahnya, tidak ada batasannya sebagaimana peraturan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai macam track record persoalan pergantian politik, ya, kita sudah sampaikan tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Justru yang dikhawatirkan itu makin terjerumus di dalam lubang perilaku-perilaku politik yang sekarang ini sangat jauh dari norma. Oleh karena itu kita masuk di pembahasan di chapter yang pertama, bagaimana perilaku politik yang terjadi sekarang ini khususnya di politik demokrasi itu sangat syarat dengan cacat etika. Nah, sejumlah pakar hukum menilai bahwa pengesahan undang-undang ini mengandung sejumlah kejanggalan. Bisa kita ambil contoh misalkan Denny Indrayana yang merupakan mantan Menhukam menuliskan ada sejumlah cacat dalam pengesahan undang-undang ini. Di antaranya yang pertama adalah cacat legislasi. Di mana cacat legislasi ini menurut Bapak Denny Indrayana karena memang prosesnya yang dikebut dan mengejar target pada akhir jabatan DPR dan Presiden. Kemudian tidak ada partisipasi publik yang artinya, ya, bermakna meaningful participation, ya, dalam proses pembuatan dua rancangan undang-undang tersebut. Padahal sudah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena tidak adanya partisipasi yang bermakna tersebut. Ya. Nah, begitu pula mantan Menhukam itu juga menyebutkan tindakan DPR ini juga bisa dikatakan menurut Bapak Denny Indrayana adalah cacat etika dalam bernegara. Kata-kata etika ini memang sering, ya, kita sering mendengar dan baru bermunculan, ya, bahwa betapa perilaku politik kita sekarang ini jauh dari etika. Bagaimana Bapak Denny itu bisa mengatakan cacat etika bernegara? Beliau mengatakan bahwa mestinya pada akhir-akhir masa jabatan Presiden dan juga DPR tidak lagi layak menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis yang berdampak luas dalam kehidupan berbangsa. Apalagi prosesnya sangat elitis, mengabaikan masukan dan kepentingan publik yang lebih luas, ya. Dan memang keputusan-keputusan yang begitu sangat dipaksakan di akhir jabatan ini, ya, begitu kita rasakan, ya. Seharusnya menurut Bapak Denny tadi itu di akhir-akhir jabatan ini ya jangan banyak membuat satu keputusan-keputusan yang strategis. Tapi faktanya kan banyak sekali, ya, kita lihat dan kita sudah membahasnya di bedah buletin dakwah kafah ini. Nah, di dalam peraturan ini jumlah jajaran menteri yang membengkak di dalam kabinet juga berpeluang menjadi cara presiden terpilih nanti untuk membalas budi kepada partai-partai
dan pihak-pihak yang membantu kemenangannya dalam Pilpres nanti. Nah, ini ketahuan dengan jumlah yang tidak dibatasi memberikan peluang kepada presiden terpilih untuk melakukan politik balas budi. Ya, pokoknya nanti mereka dikasih jabatan entah menterinya apa, ya, yang penting mereka sudah mendapatkan jabatan. Dan hal ini seperti sudah menjadi sebuah tradisi dalam sistem demokrasi, di mana pembentukan kabinet oleh presiden terpilih menjadi ajang bancakan alias bagi-bagi kekuasaan di antara para anggota koalisi dan juga para pendukungnya. Dan memang menurut presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto merencanakan awalnya memang kalau kita perhatikan di berbagai macam media, ya, Bapak Prabowo itu ingin mencanangkan pembentukan zakon kabinet, yaitu kabinet yang diisi oleh kalangan profesional. Namun sekali lagi sejarah ini menunjukkan bahwa kabinet seperti itu hanya terjadi beberapa kali saja. Justru yang sering terjadi adalah kabinet tetap saja diisi oleh para kolega dan pendukung, baik dari sesama anggota koalisi maupun dari pihak-pihak yang lain, jauh dari kata profesionalisme. Dan juga beberapa parpol sudah terang-terangan meminta jumlah kursi menteri kepada Prabowo. Nah, memang begitulah ya, kalau kita lihat demokrasi menciptakan politik patronase. Artinya bahwa dalam politik patronase ini pembagian keuntungan di antara para politisi dan juga para pendukungnya. Kalau sudah menang karena sudah pesta, ya kekuasaan harus dibagi-bagi kepada para politikus, para pendukungnya yang telah berhasil menaikkannya di kursi kekuasaan. Itulah yang kerap terjadi dan pasti bisa terjadi, kita lihat. Penguasa membagi-bagikan kue kekuasaan kepada para pendukungnya, yang apalagi kalau jabatan itu sangat strategis dan itu sudah diincar untuk menggelembungkan, untuk mengeruk kekayaan, seperti jabatan menteri atau juga komisaris BUMN, semuanya itu sudah tanpa mempertimbangkan lagi kapasitas dan juga kompetensinya. Nah, apa yang terjadi? Kita bisa lihat dampaknya kalau dari perilaku tadi itu, terutama di BUMN, ya. Baru-baru ini berbagai BUMN terus merugi dan bahkan terancam bangkrut mereka itu, ya. Justru badan usaha milik negara ini yang seharusnya itu ini harus gemuk loh, ini harus bisa menghidupi perekonomian negara, tetapi justru mengalami banyak kebangkrutan. Ini adalah persoalan yang terjadi, tidak bisa dipisahkan dari pembagian kue kekuasaan atau yang mereka diberikan jabatan, tetapi lebih banyak menjadi motif politik, ya, bukan dalam konteks untuk mengurusi masyarakat dengan benar. Nah, pada tahun 2022 Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa utang BUMN itu mencapai 1.640 triliun, ya. Jadi bisa tembus dengan angka yang sangat fantastis ini, 1.640 triliun. Bukan malah menguntungkan, justru yang naik membuahkan hutang yang jumlahnya sangat tinggi. Bahkan sampai ada BUMN yang terjerat pinjaman online, pinjol. Sungguh tragis ini, ya. Nah, bancakan kekuasaan ini juga kemudian ini membuka peluang besar terjadinya korupsi. Sebabnya banyak proyek di pemerintahan akhirnya dikuasai oleh golongan tertentu untuk kepentingan kelompok sendiri. Dan pengawasan serta penindakan pun menjadi sulit untuk dilakukan karena terjadi konflik kepentingan, konflik of interest di antara legislatif, eksekutif, bahkan juga yudikatif. Makanya kita bisa lihat terbukti di dalam sistem demokrasi, kekuasaan bukanlah di tangan rakyat, tetapi di tangan segelintir elit penguasa dan juga partai politik. Dan demokrasi meniscayakan prinsip pemenang pengambil segalanya. Tidak ada demokrasi demokrasi tadi itu kita lihat meniscayakan prinsip pemenang mengambil segalanya.
The winner take all, ya. Terjadilah bancakan kekuasaan secara konstitusional, ya. Kalau mereka yang menang ya sudah. Tapi itu sekali lagi dalam konteks demokrasi ketika yang menang itu sekularisme, dan memang ya semua perilaku adalah perilaku sekularisme. Ya, pemenang mengambil segalanya. Ya tergantung mereka gitu ya. Sehingga disinilah terjadi fakta bancakan kekuasaan secara konstitusional, mengatasnamakan konstitusional. Itulah yang terjadi wajah politik demokrasi yang nir etika atau tidak memiliki etika atau kita sebut sebagai cacat etika. Baik, yang kedua, kita masuk di chapter yang kedua. Dalam konteks ini bagaimana Islam memandangnya? Bahwa kita sekali lagi disampaikan bahwa jabatan itu adalah amanah. Sistem demokrasi tentu berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dengan tidak memberikan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang berambisi atas kekuasaan tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Inna wallahi, kami demi Allah, la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasu alaihi. Kami demi Allah tidak akan mengangkat atas tugas jabatan ini seorang pun yang memintanya dan berambisi terhadapnya. Nah, Abu Bakar At-Tartusi di dalam kitab Sirajul Muluk menjelaskan bahwa rahasia di balik semuanya ini adalah bahwa kekuasaan yakni jabatan ini adalah semata-mata karena amanah. Berambisi atas amanah kekuasaan adalah salah satu bukti dari sikap khianat. Jika seorang yang khianat ini diberi amanah, maka itu seperti meminta serigala untuk menggembalakan domba. Ya, jelas dombanya akan dimakan semuanya. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana beberapa tuntunan ya supaya kekuasaan itu begitu berkahnya, tentu dalam pandangan Islam. Bagaimana kekuasaan itu memberikan keberkahan? Yang pertama adalah Islam mengingatkan bahwa jabatan ini adalah amanah yang kelak akan menjadi kehinaan bagi orang yang menelantarkannya. Jadi di awal harus disadari ini, ya, jangan sampai malah berebutan. Islam mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang kelak akan menjadi kehinaan bagi orang yang melantarkannya. Nah, di dalam suatu riwayat Nabi SAW itu pernah menasihati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika ia saat itu meminta suatu jabatan. Ya, maka Rasulullah SAW menyatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun, wahai Abu Dzar, ya, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah dalam kapasitas beliau. Beliau ini bukan berarti tidak soleh, tapi dalam pandangan beliau, dan beliau paling tahu masing-masing karakter para sahabatnya, bahwa Abu Dzar ini tidak pantas untuk menjadi, saat itu beliau minta untuk menjadi salah satu amil ya. Maka beliau mengatakan, engkau itu lemah. Wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Ketahuilah bahwa kekuasaan itu, wahai Abu Dzar, adalah amanah, dan kekuasaan tersebut pada hari kiamat kelak akan menjadi kehinaan dan juga penyesalan. Ini sekaligus Rasulullah memberikan edukasi kepada beliau dan juga kepada umatnya, ya. Ilaman akhodaha bihaqqiha wa addalladhi alaihi fiha. Kecuali bagi orang yang mendapatkan kekuasaan tersebut dengan hak, dengan benar, dan melaksanakan kewajiban pada kekuasaan itu. Kecuali dia mendapatkan kekuasaan itu dengan benar, dan dia memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, dan dia melaksanakan kewajiban pada kekuasaan tersebut. Nah, ini poin yang pertama, supaya kekuasaan itu menjadi berkah, siapapun harus menyadari bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Ya. Poin yang kedua adalah jabatan harus dipegang oleh orang yang memiliki qudrah, kemampuan
atau profesional di bidangnya. Nah, demikian juga yang sama, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa masyarakat ini akan binasa jika amanah ini diserahkan bukan kepada ahlinya atau orang yang layak untuk menduduki jabatan tersebut. Ya, beliau mengatakan faida dhuyyi'at amanatu fantadhirus sa'ah. Jika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat itu. Qala kaifa idu'atuha? Maka ada orang yang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangdhirus sa'ah. Nabi SAW menjawab, jika suatu urusan atau amanah itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat itu, tunggulah kehancuran itu. Ya, ini menjadi korina bahwa kalau amanah itu diserahkan pada orang yang tidak memiliki kudroh, tidak memiliki kapasitas, kemampuan, profesionalitas, maka pasti yang terjadi adalah kehancuran. Ya, dan itu sudah kita saksikan. Dan selain soal kapabilitas, pemirsa, Rasulullah SAW juga menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang mendapatkan kebaikan dan juga pertolongan Allah, yakni yang dikelilingi oleh para pembantu yang sidik. Ya. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan berpegang pada kebenaran Islam. Masya Allah. Begitu detailnya Islam. Rasulullah sampai menyebutkan ciri pemimpin yang mendapatkan pertolongan kebaikan Allah, yaitu mereka ini dikelilingi oleh para pembantu-pembantu yang memiliki jiwa sidik, karakter sidik. Ya, jujur mereka itu. Ya, dan berpegang teguh kepada kebenaran. Namun juga sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan kepada seorang pemimpin, maka dia juga akan dikelilingi oleh para pembantu-pembantu yang jahat. Hal demikian dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Beliau menyatakan, "Idza aradallahu bi amiri khairan ja'ala lahu wazira siddiqin wa in nasiya dzakarahu." Jika Allah ini menghendaki kebaikan untuk pemimpin, maka dia menjadikan untuk dirinya seorang pembantu yang dia itu jujur. Dan jika dia lupa pada suatu hal, atau dia mengalami kemelencengan sedikit, maka pembantunya tadi itu mengingatkannya, menasihatinya. Ya, wa anahu. Dia mengingatkan dirinya supaya kembali kepada kebenaran. Ini adalah pemimpin yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wa idza arada bi ghairi dzalika ja'ala lahu waziran su'in in nasiya lam yudzakiruhu wa in dzakara lam yu'inhu. Namun jika dia jika Allah menghendaki selain itu, ya, artinya tidak menghendaki kebaikan pada pemimpin itu, maka dia menjadikan untuk dirinya pembantu yang jahat. Jika dia lupa, ya, pembantunya itu akan mengingatkan dirinya. Jika dia ingat, pembantunya tadi tidak akan menolong dirinya. Masya Allah, itu yang terjadi. Ya, ini adalah satu fragmen yang sangat bagus ternyata, dan memang faktanya namanya pemimpin itu tidak lepas dari namanya pembantu. Pasti ada pembantunya. Kalau Allah ingkandaki kebaikan, maka dia akan dikelilingi oleh pembantu yang jujur. Kalau dia lupa, maka dia diingatkan. Ya, maka pembantunya tadi itu menolongnya. Tetapi jika Allah menghendaki dia itu jahat, ya, maka dia juga demikian, dikelilingi oleh pembantu yang jahat juga. Dia tidak mengingatkan, tidak menolongnya, ya, sehingga justru itu kolaborasi di dalam keburukan. Dan pembantu yang buruk ini tentu juga, saya kira, pemimpin yang buruk, pembantu yang buruk itu saya kira juga lahir dari sebuah proses politik yang juga tidak baik. Dan itulah yang kita saksikan di dalam pentas politik demokrasi sekuler sekarang ini. Baik, itu yang kedua, ya, bagaimana harus memiliki kudroh seorang pemimpin, dan tentu pembantunya juga harus baik. Baik, yang ketiga adalah Islam menjadikan jabatan di tangan penguasa adalah untuk mengurus rakyat,
bukan untuk menipu mereka dan mencari keuntungan untuk dirinya, apalagi golongannya semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa imam atau kepala negara ini adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekali lagi sayang amat mengenaskan nasib rakyat di alam demokrasi. Suara mereka diperebutkan saat pemilu. Namun setelah itu nasib mereka jauh dari perhatian ketika menteri dan juga presiden serta keluarganya mengenakan pakaian dan aksesoris seharga ratusan juta rupiah, justru ada warganya yang mati kelaparan. Ketika para penguasa dan keluarganya naik turun pesawat jet pribadi, ya, masih ada warga sakit yang ditandu melewati jalan terjal berbukit. Bahkan ada yang meninggal di perjalanan sebelum sampai di rumah sakit. Maka kami ingin sampaikan bahwa menelantarkan rakyat dan memanipulasi kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa adalah kejahatan yang berat. Dan ada ancaman yang dikhususkan untuk para penguasa yang jahat, culas dan menyelewengkan kekuasaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba pun yang telah Allah amanai untuk mengurusi urusan rakyat mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan bagi dirinya masuk surga. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, kenyataannya yang menyakitkan di tengah rakyat yang terus ditimpa dengan kemiskinan, pengangguran terus bertambah, juga badai PHK yang menimpa puluhan ribu pekerja. Namun di satu sisi kekayaan para pejabat termasuk juga para menterinya justru makin bertambah. Bagaimana dengan kekayaan presiden? Contohnya, kekayaan Presiden Jokowi misalnya pada tahun 2023 bertambah 13,4 miliar dari tahun sebelumnya. Artinya apa? Di berbagai media bisa kita lihat harta Jokowi naik 13,4 miliar. Totalnya kini menjadi 95,8 miliar, ya. Dan juga menteri yang akhir-akhir ini juga menjadi perhatian, khususnya banyak dicari di pansus haji, ya, yaitu Menteri Agama. Itu juga demikian, kekayaan Menteri Agama Bapak Yakut melonjak lebih dari 10 kali lipat setelah 2 tahun dilantik, atau ada yang menyebutkan 11 kali lipat, ya, dalam kurun waktu 2 tahun itu sudah naik, ya. Itu luar biasa kayak terjadi seperti itu. Baik, yang keempat, bagaimana tuntunan Islam supaya kekuasaan itu menjadi berkah, yaitu kewajiban mengurus rakyat tidak akan bisa dilakukan tanpa penerapan syariat Islam. Dalam Islam, para penguasa diberikan taklif atau beban hukum atau tugas untuk menjalankan amanah kekuasaan ini dengan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu diangkat menjadi pejabat itu semata-mata untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sungguh Allah telah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan juga menyuruh kalian, memerintahkan pada kalian jika menerapkan hukum di antara manusia, menetapkan hukum dengan adil. Adil ini adalah ya harus sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari,
ya menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa kewajiban penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Nah, sekali lagi pemirsa, penerapan syariat Islam oleh penguasa ini adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan syariat Islam juga akan mendatangkan keadilan dan juga keberkahan bagi rakyat. Dengan penerapan syariat Islam, para penguasa pun akan senantiasa diliputi oleh ketakwaan. Mereka akan menjadikan rakyat ini sebagai prioritas kemakmuran mereka. Hukum pun juga akan ditegakkan dengan seadil-adilnya, jauh dari kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang terakhir di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 362 ini diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutran fiha fafassaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan satu negeri, kami akan memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Karena itu sudah sepantasnya berlaku atas mereka perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Naudzubillah min dzalik. Baik, demikian para pemirsa, kami sudah membacakan dan sudah mengulas dari Buletin Dakwah Kafah edisi 362 dalam demokrasi jabatan menjadi bancaan. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullahu khairan, ahsanal jazak kami aturkan kepada para pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan yang masih setia menemani Al-Fakir di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 362. Materi yang kita suguhkan adalah materi yang sangat penting untuk menjadi penerang ya di tengah-tengah berbagai banyaknya pemikiran-pemikiran dan bagaimana memotret persoalan politik yang sekarang ini sedang memanas juga ya di tengah mau terjadinya pergantian kepemimpinan ya. Apakah betul-betul nanti akan ada perubahan? Ya, kita bisa yakin bahwa tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan bisa jadi malah menuju kepada titik kehancuran tadi sebagaimana disampaikan, diingatkan di dalam Al-Quran ketika berbagai macam pengaturan urusan masyarakat, urusan politik, pengurusan umat tidak diserahkan kepada aturan yang sebenarnya itu aturan Allah dan juga orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik. Apalagi proses politik ini sangat syarat dengan bancaan politik. Artinya bahwa demokrasi ini justru menjadikan jalan kekuasaan hanya untuk membagi-bagi kekuasaan bagi para kepentingan koleganya. Karena dia mustahil untuk bisa menjadi seorang pemimpin di
berbagai level apapun, kalau mereka tidak koalisi. Yang koalisi ini konteksnya adalah supaya mereka nanti itu mendapatkan kekuasaan. Dan itulah yang terjadi, ya, bahwa jabatan bukan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan, justru jabatan sebagai bahan bancaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai rangkaian buletin dakwah kafah yang senantiasa, ya, alhamdulillah, biiznillah, setiap Jumat sore kita sampaikan. Sekali lagi kita menyampaikan ini tidak ada lain dalam kerangka kewajiban kita untuk berdakwah, kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran, dan kebenaran satu-satunya adalah dari ideologi Islam, ya, ideologi yang hadir dari pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanya menyampaikan, dan kewajiban kita adalah menerima sebenarnya apa yang sudah dititahkan kepada kita, yang notabene kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di Jumat sore yang akan datang, masih bersama Al-Fakir Indra Fahrudin di bedah buletin dakwah kafah edisi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.